ke masjid. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke 6 orang ini. Supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu sirat taklik? Yang mana tuh Pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apa pun, tak ingat nih. Ini sirat taklik. Jika saya bacakan sirat taklik, kata Pak Kuah, jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10.000, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak nih? Oh jadi gitu ya Pak? Iya, kalau gitu saya semangatlah besok. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustaz, preman menantu kami itu. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz, sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah, dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim. Nanti dia kita mandikan, kita kapankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai, maaf cakap, ini masalah fikih itu kata Nabi, nikmatin nisa nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fiddin, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwuduk dulu. Berwuduk. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwuduk. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama.